Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puja dan puji syukur kepada Allah, nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebutkan, nikmat yang tidak pernah bahkan kita minta, tapi Dia berikan kepada kita, walaupun barusan mungkin kita berbuat dosa dan maksiat. Allah sempurnakan nikmatnya, walaupun kita tidak sempurna dalam membalasnya. Dan itu tidak mungkin juga kita lakukan. Semoga Allah ampunkan kekurangan kita di dalam mensyukuri nikmatnya. Dan Allah bimbing kita kepada apa yang Dia ridhai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga semua dirahmati oleh Allah. Di siang hari ini kita akan mengambil pembahasan tentang kehidupan alam barzakh. Yang ini adalah sebuah pembahasan yang panjang. Kita akan ambil sebagiannya, barangkali bisa menghidupkan hati kita yang keras, atau melembutkannya, atau menyembuhkan hati kita yang sakit, yang banyak tertipu dengan urusan-urusan dunia dan lupa dengan urusan akhirat. Baik, alam barzakh. Sebagaimana yang kita sebutkan di sini, riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan, bahwa Hani, seorang budak yang pernah dibebaskan Uthman bin Affan, berkata, dahulu apabila Uthman bin Affan berdiri di samping sebuah kuburan, dia menangis. Air matanya sampai membasahi jenggotnya. Dikatakan kepada Uthman, disebutkan surga dan neraka di sampingmu, tapi kamu tidak menangis. Tapi kamu malah menangis karena ini, karena kubur. Apa jawaban Uthman? Kata Uthman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur adalah fase akhirat yang pertama. Fase dari fase-fase akhirat yang pertama. Kalau dia selamat dari alam kubur, setelah itu akan lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di alam kubur, setelah itu akan semakin sulit, semakin berat. Maka kemudian Rasul mengatakan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat kaidah yang diberikan Nabi di sini, kalau keadaan di kubur selamat, setelahnya lebih mudah. Kalau keadaan di kubur tidak selamat, setelahnya akan lebih sulit. Itu yang disebutkan Nabi SAW. Maaf, ini slide presentasinya tampil di akhwat ya? Ada? Oh, enggak ada? Tadi kayaknya ada TV di situ. Hah? Enggak penting lihat wajah saya. Lihat slide presentasinya. Nyambungnya kamera itu ya. Kalau mau lihat slide materinya, bisa dilihat di YouTube channel saya pribadi, Ahmad Ubaidillah Nasib, dan nanti di situ ada slide presentasinya. Baik. Nah, fase-fase akhirat, kalau kita lihat dikumpulkan total ada 20 fase. Panjang masih apa ya? Kita masih fase sebelum akhirat.
Setelah kematian itu ada alam barzakh. Ini belum dihitung alam barzakhnya. Setelah alam barzakhnya ada kebangkitan, ba'ats. Setelah itu nusyur, orang gerak berjalan menuju padang mahsyar. Fase ketiga mahsyar, kumpul di satu tanah yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, rata. Kemudian setelah itu orang saling kenal satu sama lain. Oh itu saudaraku, oh itu ini. Lalu orang-orang menunggu. Matahari mulai didekatkan. Di fase saling mendekati ini, saling mengenal satu sama lain, juga fase di dalamnya orang lari. Lari dari siapa? Dari saudara, istri, anak, ayah, ibu. Kenapa kok lari? Takut dituntut. Aduh, itu bapakku. Dulu aku zalim sama bapakku. Dia cari tempat sembunyi. Tidak ada, mau disembunyi di mana? Tidak ada tempat sembunyi. Dia lihat istri, aduh aku pernah dosa sama istriku. Aku dituntut ntar lagi. Itu fase hari kiamat. Orang akan berlari dari orang yang dia kenal. Bukan ketemu salaman. La yas'alu hamimun hamima, kata Allah. Teman tidak bertanya pada temannya. Tidak sempat untuk tanya. Setiap orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ada yang memaknai 1 mil dengan makna mil kilometer yang ada di dunia. Ada yang memaknai mil artinya adalah ukuran alat celak mata. Sehingga diartikan 1 jengkal. Kemudian orang berkeringat sesuai amal perbuatannya. Ada yang menggap-menggap, sulit nafas. Gara-gara keringatnya sendiri. Fase berikutnya ini singkat ya Pak ya. Masing-masing fase ini dijadikan khutbah Jumat bisa. Dari masing-masing fase ini. Cuman ya begitu. Mungkin majelis-majelis kita kering dari menyebutkan kejadian-kejadian kiamat ini. Fase ke-6 ada telaga Nabi. Orang-orang datang kehausan. Ada Nabi Muhammad menyediakan telaga. Tapi dijauhkan orang, ada nggak boleh masuk telaga Nabi karena dia mengubah-ubah ajaran agama Muhammad SAW. Ngarang sendiri agamanya. Jadi kasih masuk. Minum di situ yang jumlah gelasnya lebih banyak dari jumlah bintang di langit. Yang lebih manis dari madu, yang lebih putih dari susu. Orang minum dari situ. Siapapun yang minum dari telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Ini semua masing-masing Pak, bisa dijadikan satu khutbah. Khutbah tentang telaga Nabi, cukup 20 menit itu. Khutbah tentang hari kebangkitan, cukup 20 menit. Maka nanti ada hadis yang panjang Samurah bin Jundub tentang isi adab kubur, contoh-contoh adab kubur. Itu jadi khutbah 20 menit pas. Ada hadis Al-Barra bin Azib, apa yang dilihat orang setelah mati, saat dicabut nyawa, dia melihat malaikat, dia melihat malaikat maut, seterusnya. Dibawa ke atas langit, lalu masuk diuji di kubur. Itu semua bisa buat khutbah 20 menit. Tapi di mana khutbah-khutbah Jumat kita dari materi-materi ini? Dibahas. Di sini para pendakwah sudah zalim kepada para jamaah. Saya tekankan ini, zalim. Berikutnya, setelah fase telaga ada fase syafaat. Orang berdiri lama, tersiksa kepanasan. Nggak ada yang duduk, berdiri. Kemudian pada datang kepada para nabi. Tapi semua nabi mengatakan, nafsi, nafsi. Ngurusin dirinya masing-masing. Hadis tentang syafaat yang panjang. Kisah orang-orang datang kepada Nabi Adam, lalu datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim. Itu kisah hadis syafaat bisa buat khutbah Jumat 1 kali 20 menit. Tapi di mana dia pernah disampaikan di khutbah Jumat? Nah, di hadis syafaat ini panjang kisahnya sampai Rasulullah yang meminta syafaat kubra. Syafaat ini gunanya untuk apa? Untuk agar Allah memulai hari pengadilan. Berapa lama hari kiamat, Pak?
Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kata Allah, hari yang kadarnya seperti 50.000 tahun. Hadis-hadisnya sahih. Hadis-hadisnya sahih menunjukkan bahwa hari kiamat 50.000 tahun lamanya. Panjang. Maka ada ard, semua orang dihadapkan kepada Allah, ada hisab, dihitung amalnya. Ada yang nggak pakai hisab khusus. Orang-orang yang nggak dihisab langsung masuk lewat pintu surga yang paling kanan, masuk sana. Tapi orang-orang yang nggak masuk, yang masuk surga tanpa hisab, ciri-cirinya apa? Tauhidnya kuat. Satu. Kedua, nggak punya urusan sama manusia. Nggak mendolimi orang. Ada orang tauhidnya kuat, ada urusan sama manusia. Tunggu. Nggak bisa cuma tauhid saja. Kamu ada dolim sama manusia, beresin dulu bentar. Hisab. Ada suhuf dibagikan, catatan amal berterbangan. Lalu setiap orang disuruh membaca catatannya sendiri-sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasib. Kayaknya sudah cukup kamu bisa menilai kamu surga atau neraka, kamu baca sendiri. Dan setiap orang sudah tahu dia akan di surga atau neraka. Lihat gini baca. Lihat, semua nggak ada yang terlewat. 1 detik yang kita lakukan semua tercatat. Setelah itu mizan ditimbang. Ternyata dari amal-amal yang tercatat tadi beda-beda timbangannya. Nggak semuanya sama beratnya, Pak. Maka ada mizan. Setelah mizan juga ditimbang, dituntut, diberdirikan orang per orang, diberdirikan siapa yang ada urusan sama fulan. Ini kata atharnya Ibnu Mas'ud, atharnya sahih. Ada urusan sama siapa orang ini ada urusan, tuntut satu sama lain. Cara balasnya gimana? Nggak ada uang, balasnya pakai apa? Pahala dan dosa, amal baik dan amal buruk ditukar. Makanya tadi kita bilang, orang akan menuntut saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri. Di surat Al-Ma'arij Allah sebut, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Pendosa akan kepengin, ya Allah, anakku saja masukkan neraka. Yang penting aku selamat. Wa sahibatihi wa akhi. Istriku aja ya Allah masukkan neraka. Yang penting aku selamat. Wafasilatihi allati tuwi, keluarganya ya Allah, ini keluargaku semua masukkan neraka ya Allah. Yang penting aku selamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dia pengen udah semua orang di bumi itu ya Allah masukkan neraka, yang penting aku selamat. Itu yang ada di pikiran orang-orang pendosa. Di surat Al-Ma'arij Allah abadikan. Jadi fasenya panjang. Ada fase pemberian cahaya. Buat apa cahayanya? Buat fase berikutnya. Apa? Menyeberangi sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Ustadz sudah, ini katanya masuk surga. Loh tunggu. Nggak langsung masuk surga. Lewat apa dulu? Sirat. Berjalan di atas sirat. Dan sirat itu butuh cahaya. Anda salah langkah, nggak ada cahayanya, jatuh ke neraka. Dan di situ ada kalalib, kait-kait besi yang bergerak menangkap orang-orang tertentu. Maka orang berjalan di atas sirat sesuai dulu dia di dunia bagaimana. Ada yang jatuh, terus bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ada yang tertangkap kalalib, terus jatuh ke neraka. Ada yang jalannya cepat, karena di dunia cepat dia urusan amal soleh. Urusan sirat saja itu bisa buat khutbah Jumat 20 menit. Semua riwayat-riwayat tentang sirat. Dan semuanya membawa cahayanya sendiri-sendiri. Sebutkan dalil-dalil banyak. Uban yang muncul di jalan Allah, maka dia menjadi cahaya untuk dia saat menyeberangi sirat. Banyak ya. Lagi juga disebut oleh Rasulullah SAW, sholat itu menjadi cahaya. Kemudian setelah itu ada syafaat yang lain, setelah itu ada kontor jembatan, setelah sirat, setelah itu ada pintu surga, dipanggil dari pintu surga. Maka dia masuk surga, baru kemudian reuni ketemu keluarga. Panjang untuk mau reuni, Pak. Sekarang kita masih ketemu sama anak istri kita. Tapi nanti ketemu lagi setelah dibangkitkan dari kubur, belum tentu senyaman ini sekarang. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah.
para kekasih di hari itu akan menjadi musuh satu sama lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Akan musuhan, Pak. Sekarang harmonis luar biasa, lengket. Tapi karena dulu pernah saling bekerja sama atas suatu dosa, besok di hari kiamat akan jadi musuh satu sama lain. Saling tuntut, oh bukan aku, ini Allah istriku yang bikin aku kayak gini. Kata istrinya, bukan, kamu sendiri yang salah. Saling tuntut satu sama lain, mikirin dirinya sendiri-sendiri. Fala ansaba bainahum, kata Allah. Tidak ada nasab hari itu, tidak ada pertalian keluarga, nggak ada. Seolah-olah nggak ada keluarga, nggak ada bapak, nggak ada anak, nggak ada, sama semua. Mau itu bapakku, biar bapakku yang masuk neraka, aku selamat. Mau itu istriku, biar istriku masuk neraka, yang penting aku selamat. Tidak ada nasab di hari itu, kata Allah. Ini belum alam barzakhnya, Pak ya. Kita baru bahas fase-fasenya, gambaran ringkas, Pak, tentang semua kejadian ini. Pintu surga saja ini, tadi saya ngisi kajian tentang pintu-pintu surga. Bisa dicek di channel YouTube ya. Itu 1 jam lebih. Ada 8 pintu surga. Itu bahas 1 jam lebih. Jadi masing-masing ini dijadikan satu khutbah, bisa. Tapi khutbah-khutbah kita tidak membahas itu. Entah membahas apa, nggak tahu. Baik, mari kita lihat nih, Sahih Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, apabila jenazah sudah diletakkan, dipikul, maka jenazah ini bersuara. Tapi di alam yang lain ya, tidak terdengar. Percepat, percepat. Ayo cepat, cepat. Maka disunahkan dipercepat. Jangan dilama-lamakan. Adapun kalau dia itu orang nggak soleh, dia teriak-teriak, kemana ini? Nggak mau dibawa. Kata Rasul, suaranya terdengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Andai kata manusia mendengar suara itu, dia akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Kalau Bukhari sahih atau tidak? Pasti sahih. 100% dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk di fase fitnah kubur. Sebentar ini sampai jam berapa, Pak? Ini siang-siang kita disuruh bahas alam barzakh. Tapi Masya Allah, sound sistemnya enak, yang ceramah jadi tambah semangat. Nggak perlu ngegit, ngomongnya nggak terlalu kenceng-kenceng, nggak apa-apa, enak. Fitnah kubur. Ada beda antara fitnah kubur dengan azab kubur, teman-teman ya. Rasul berdoa, ya Allah jauhkan, pelindungi aku dari fitnah neraka dan siksa neraka. Dibedakan dua. Fitnah neraka sesuatu yang menjerumuskan orang ke neraka. Tapi kalau siksa itu ketika dia sudah masuk dalam neraka. Jadi bahkan walaupun belum masuk neraka, cegah aku dari penyebab masuk neraka. Itu namanya Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabr wa adzabil qabr. Dibedakan dua, fitnah kubur dengan azab kubur. Apa bedanya? Fitnah kubur adalah pertanyaan kubur. Ada berapa pertanyaannya, Pak? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 ini. Iya, memang ada beberapa versi riwayat. Dan semuanya sahih. Tidak ada masalah. Mau sebut 3, mau sebut 4. Toh, kunci jawabannya bukan di hafalan. Betul ya, Pak? Saya menjual kunci jawaban soal kubur. Ya ada gunanya. Nanti kita lihat dari mana kunci jawaban itu berasal. Kita lihat nanti di sini. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad. Ini kisahnya Al-Bara', hadis Al-Bara' bin Azib. Jadi kisahnya hadis Al-Bara' bin Azib itu hadis inti tentang apa yang terjadi setelah orang mati. Nah, ini versinya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, umat ini diuji di dalam kuburnya. Ibnu Abil Is menyebutkan bahwa dalil-dalil tentang
azab kubur, fitnah kubur itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Sangat-sangat sahih. Karena terlalu banyak riwayatnya dari para sahabat. Bukan 1-2 orang. Banyak. Katakan ada kejadian, itu fulan mencuri di masjid A. Yang menyaksikan 20 orang. Kira-kira 20 orang bisa sepakat bohong? Sulit, mustahil sepakat bohong. 20 orang yang melihat. Ini namanya mutawatir. Terlalu banyak yang meriwayatkan. Satu generasi banyak meriwayatkan. Itu mutawatir. Di atas sahih. Pasti sahih lebih tinggi lagi. Namanya mutawatir. Jelas ya Pak ya? Baik. Di dalam hadisnya Abu Hurairah di Sunan At-Tirmidzi berikut, enak saya kalau saya sambil ada slide presentasi ini, bapak-bapak tinggal lihat, cuman lama-lama sakit juga lehernya. Nggak apa-apa. Ibu-ibu lihat di YouTube ya kalau mau lihat slide-nya. Rasulullah SAW mengatakan apabila dimasukkan seorang di dalam kuburnya, dia ditadangi dengan 2 malaikat yang berwarna hitam biru, aswadani azraqan, warnanya hitam biru. Salah satunya disebut Munkar dan yang satunya disebut Nakir. Ini hadis dihasankan At-Tirmidzi. Lalu dia akan bertanya, siapa orang ini? Maksudnya orang yang diutus padamu. Maka kemudian dia menjawab ya. Ini hadis panjang, saya nggak perlu ulangi tentang ini karena Anda sudah pernah dengar cerita-cerita ini, hadis-hadis ini. Maka intinya, setelah dia berhasil lolos dari ujian kubur ini, dikatakan oleh malaikat, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai. Nikmat tidurnya. Ini salah satu fase alam kubur, tidak perlu ditabrakkan dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa roh-roh orang mukmin akan bertemu di langit. Dan saling bertanya, gimana kabarnya fulan yang di dunia? Juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa amal-amal orang yang di dunia ditampakkan kepada orang yang sudah meninggal. Lalu dia berdoa untuk orang yang masih hidup. Jadi ini ada, riwayat-riwayat ini ada semua, tidak ditabrakkan karena masing-masing menceritakan fase-fasenya. Jadi ada fase dia tidur, ada fase dia bertemu dengan orang-orang mukmin, ada fase dia nampak nikmat kubur. Nanti kita sebutkan contoh-contoh nikmat kubur ya. Di sini insya Allah. Baik, adapun orang yang fajir atau riwayat lain kafir. Fajir itu apa? Pendosa besar. Riwayat lain murtad, orang yang ragu. Macam-macam riwayatnya. Maka dia dihimpit dengan kuburnya, dengan bumi. Sampai tulang rusuknya saling bersilangan satu sama lain. Himpitan kubur ini juga terjadi pada orang mukmin dan itu pasti. Kata Rasul, saya lupa belum cantumkan di sini ya. Walaupun dia orang mukmin akan dihimpit di kuburnya sebagai ujian terakhir. Andai kata ada yang selamat dari himpitan itu, maka dia adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat dari itu. Padahal Sa'ad bin Mu'adz saat meninggal, arsy singgasananya Allah bergetar. Kata Ibnu Qutaibah, karena para pembawa arsy singgasana Allah senang bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz sampai bergetar singgasananya Allah. Jadi ini gambaran bahwa akan ada himpitan kubur. Baru kemudian dilonggarkan, kata Ibnu Taimiyah tujuannya untuk menebus kesalahan dia yang belum selesai di dunia atau karena dia belum sempurna mensyukuri nikmat Allah. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun terkena himpitan kubur. Mungkin ada nikmat yang belum selesai untuk disyukuri. Dituntaskan dengan itu. Dia ada suatu bentuk cobaan. Ini masih fitnah kubur ya, belum masuk azab kubur. Ini masih cobaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Anda tahu apa saja? Siapa? Tuhanmu.
Terus siapa orang yang diutus kepadamu? Dan ditanya apa agamamu? Dalam riwayat lain disebut apa amalanmu. Jadi apa agamamu dengan apa amalanmu ini semakna. Jadi ujungnya pun tetap 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa orang yang diutus kepadamu? Dan apa amalanmu atau apa agamamu? Baik, tentu saja tidak bisa menjawab cukup ada yang cerita-cerita di kafannya dimasukkan nama fulan, syekh fulan, kiai fulan, habib fulan. Nanti cukup tunjukkan malaikat mangkar nakir lulus. Nggak ada ya gitu. Itu udah tahu sumbernya dari mana. Nah, kita lihat berikut ini. Gimana kunci jawaban pertanyaan kubur? Rasul mengatakan setelah selesai menguburkan mayit, minta ampunkan untuk saudara kalian ini. Mintakan dia tasbih keteguhan dari Allah karena dia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Dia ditanya nih. Berarti siapa yang bisa menjawab? Orangnya menjawab tapi lewat bantuan siapa? Allah. Makanya Allah berfirman ini, perhatikan ya. Di dalam Sahih Muslim, Nabi menyebutkan ayat berikut ini yang ada di surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah kuatkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa itu ucapan yang teguh? Allah bikin dia bisa menjawab. Kalau ngandalkan, Ustaz saya hafal jawabannya, tidak bisa. Allah yang bikin dia bisa menjawab. Gitu ya Pak ya. Allah yang buat dia bisa menjawab. Sedangkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib, orang yang pendosa ini nggak bisa jawab, kemudian didatangkan sosok yang buta, tuli bisu, membawa palu yang besar, jika dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu hancur menjadi debu. Maka dia dipukul dengan palu ini dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Lalu kembali lagi wujudnya, dipukul lagi, demikian sampai hari kiamat. Ini siksaan bagi orang yang kafir atau fajir dikubur. Itu dalilnya hadis Al-Bara' bin Azib. Nah, coba kita lihat nikmat kubur, Pak. Seperti apa nikmat kubur? Orang yang sudah lolos dari ujian pertanyaan kubur akan diperlihatkan 2 tempat, surga dan neraka. Karena setiap dari kita sudah ada booking tempat, Pak. Kafling. Setiap kita punya kafling, Pak. Kafling di surga dan kafling di neraka. Ini tempatmu yang di neraka nih. Tapi kamu nggak jadi masuk situ. Allah ganti dengan yang ini. Tapi sudah ada bookingan punya kita. Di neraka sudah ada. Tempat Anda sudah ada. Tiap orang. Nggak ada yang nggak. Tiap orang sudah disediakan kaflingnya di neraka dan kaflingnya di surga. Maka dia melihat keduanya sekaligus. Riwayat Qatadah menyebut dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta atau sekitar 30 cm. Tidak terlalu lebar banget. Ini versinya Qatadah. Dan dihijaukan di dalamnya. Atau di riwayat yang lain, taman hijau dan diberikan cahaya seperti cahaya bulan. Semua riwayat ini hadis-hadis yang sahih. Riwayat yang lain menyebut diluaskan sejauh mata memandang. Ini hadis Al-Bara' bin Azib. Luas sekali. Kemana Anda melihat, situ masih luas terus. Kok seperti bertabrakan, Ustadz? Kata Mullah Ali Al-Qari, tidak bertabrakan, tetapi orang beda-beda jatahnya. Ada yang kuburnya luas sejauh mata memandang. Ada yang kuburnya luasnya 70 hasta. Beda-beda. Itu ya. Ini ada rincian-rincian saya nggak perlu bahas. Termasuk ada hal khusus. Ini keutamaan yang unik. Dia dijamin lolos dari pertanyaan kubur untuk orang yang seperti ini di Sahih Muslim. Orang yang menjaga ribat. Apa ribat? Perbatasan. Apa perbatasan maksudnya? Perbatasan itu yang pertama kali diseram.
oleh orang-orang luar. Dia yang jaga kaum muslimin di perbatasan, maka orang ini kalau meninggal dunia, pahalanya mengalir terus. Tidak putus-putus. Riwayat Abu Daud disebut pahalanya berkembang. Kalau Anda mungkin belum paham tentang ini, sekarang umat Islam sudah 14 abad, betul ya? Semua pahala umat Islam 14 abad ini mau tidak mau terhubung kepada mereka yang menjaga perbatasan. Sejak zamannya para sahabat. Pahala umat Islam 14 abad ini ngalir untuk mereka. Makanya orang-orang yang jaga perbatasan, yang menjaga di medan jihad, di perbatasan itu, benteng-bentengnya itu, yang pertama kena musuh, dia selamat dari fitnah kubur, aman. Ada yang memaknai tidak ditanya, ada yang memaknai dia ditanya dan bisa menjawab. Saya coba ya, itu amalan khusus. Apa nama amalannya tadi? Ribat, menjaga perbatasan. Baik, masih kuat ini Pak? Aduh, bismillah. Sakit banget tangan saya. Dalam hadis Ibnu Majah berikut ini, hadisnya sahih semua insyaallah yang kita riwayatkan. Dari Ka'ab al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rohnya orang mukmin berada dalam wujud burung. Burung ini makan di pohon-pohonan surga. Nanti ketika dibangkitkan, rohnya dikembalikan ke jasadnya. Ini hadisnya sahih. Dan riwayatnya ini menyebut roh orang mukmin, bukan harus mati syahid. Karena riwayat yang lain menyebut orang mati syahid. Nah, mari kita lihat riwayat Ibnu Mas'ud berikut ini. Roh-roh orang mati syahid berada di perut-perut burung yang hijau. Burung ini hinggap di pelita atau lentera-lentera yang berada di bawah singgasananya Allah langsung. Tergantung di arsy. Mereka bebas masuk ke surga, bebas kemanapun dia kehendaki. Lalu nanti kembali ke tempat lentera-lentera. Tahu burung itu kan saya suka hinggap ya Pak ya. Di lampu zaman dulu, lentera itu kayak gini nih. Kan itu gampang untuk buat hinggap. Nah, ada lentera-lentera yang di bawah singgasananya Allah. Mereka hinggap di situ. Karena di bawah singgasana Allah itu surga. Surga apa? Firdaus. Surga paling tinggi. Mereka sudah bisa melihat-lihat isi surga duluan. Ini khusus buat siapa? Yang mati syahid. Maka kemudian Allah memperhatikan mereka. Ditanya, kalian pingin sesuatu? Tidak ada. Tidak pingin apa-apa. Ditanya sampai 3 kali. Akhirnya mereka menjawab. Karena Allah tidak mau kecuali permintaan tadi Allah ingin kabulkan. Maka mereka bilang, kami ingin kembali ke jasad kami, lalu kami perang lagi di jalan Allah, lalu kami mati syahid lagi. Kata mereka. Tapi Allah tidak izinkan itu. Hadis riwayat Muslim. Riwayat yang lain, punyanya Ibnu Abbas, ini khusus syuhada, orang-orang mati syahid di perang Uhud. Mereka ada di dalam perutnya burung-burung hijau yang datang ke sungai-sungai surga. Kalau tadi nggak disebut sungai-sungainya. Makan dari buah-buahan surga. Tapi kata sungai dan buah nggak sama dengan sungai dan buah di dunia, Pak. Namanya saja sama. Hakikatnya beda. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terdetik dalam pikiran hati manusia sama sekali. Baik. Jadi ketika kejadian ini, mereka para roh-roh orang mati syahid di perang Uhud mengatakan, kami ingin balik ke dunia, kami mau bilang ke teman-teman kami, ayo nyusul kami, ini tempatnya lebih enak dari yang di dunia. Bahasa lainnya gitu ya. Agar mereka semangat dalam medan jihad. Kata Allah, aku sendiri yang akan menyampaikannya. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati.
Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi dia hidup, diberi rezeki di sisi Allah. Semua riwayatnya saya cantumkan di sini. Semua riwayatnya sahih. Ada juga orang-orang mati syahid, lokasinya di pinggir sungai, di dekat pintu surga, di dalam kubah berwarna hijau. Setiap pagi dan sore keluar makanan rezeki untuk mereka dari dalam surga. Tapi mereka belum masuk surga. Ustaz, kok banyak versi, Ustaz? Banyak versi ini menunjukkan beda-beda jatahnya. Bukan saling bertentangan. Paham ya Pak ya? Bukan saling bertentangan. Ini yang kalau kita pahami dari riwayat-riwayat penjelasan para ulama. Beda-beda jatahnya tiap orang. Ada yang levelnya seperti ini. Rezeki dari dalam surga, keluar pagi dan sore. Loh Ustaz, kok ada pagi dan sore di surga? Kajian saya khusus pagi dan sore di surga sekitar 50 menit ada. Mungkin, atau lebih. 1 jam. Saya bahas bagaimana ceritanya ada pagi dan sore di surga. Padahal di surga tidak ada matahari. Dan di surga nggak ada malam. Kenapa nggak ada malam? Penghuni surga tidak tidur. Nggak capek. Nggak ada capek. Aduh istirahat sebentar. Nggak ada. Di surga nggak ada istirahat. Nah, di surga tidak ada malam. Terus apa maksudnya pagi dan sore? Ada pergeseran cahaya. Nah, itu yang dibahas oleh saya 40 menit. Nggak mungkin saya jelaskan di sini. Kalau saya jelaskan di sini nambah 40 menit. Nggak selesai. Pembahasan, dan ini pembahasan paper saya juga khusus membahas pagi dan sore di surga, digabungkan dari berbagai riwayat dan ahli tafsir dari masa ke masa, gabung jadi satu, menunjukkan satu kesatuan makna. Baik, bahkan para nabi sholat di dalam kubur mereka. Ini khusus bagi para nabi ya. Mereka sholat di dalam kubur mereka karena kenikmatan mereka sholat. Kan Nabi menyebut sendiri ya, yang menyejukkan hatiku, menyejukkan mataku adalah sholat. Maka kenikmatan mereka sholat. Mereka sholat di dalam kubur mereka. Ini hadisnya sahih. Rasul melewati kuburannya Nabi Musa yang sampai sekarang dicari sama orang-orang Yahudi sampai sekarang. Belum ketemu. Lokasinya di dekat bukit pasir berwarna merah yang itu dekat dengan Baitul Maqdis. Karena permintaan Nabi Musa. Tapi Allah sudah janji tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Karena Bani Israel dihukum 40 tahun. Kisah di Al-Quran ceritakan panjang. Maka Nabi Musa diwafatkan di dekat Baitul Maqdis. Tapi diputar lagi Bani Israel, tidak bisa masuk Baitul Maqdis waktu itu. Nabi Musa dilewati saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lewat kuburannya Nabi Musa sedang berdiri sholat di dalam kuburnya. Nah, ini dalil-dalilnya semuanya sahih. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim sahih. Baik. Kita masuk fase terakhir, azab kubur ya. Cukup waktunya insyaallah. Sudah berapa menit dari tadi ini, Pak? Berapa? Sengaja saya ringkas Pak, biar dapat semuanya. Kalau saya baca satu-satu teksnya mananya. Selesai nanti maghrib. Azab kubur. Baik, tadi sudah kita bahas nikmat kubur, gambaran secara ringkasnya. Ada riwayat Ja'far ibn Abi Thalib yang terbunuh di perang Mu'tah, terputus apa? 2 tangannya. Megang panji lalu terputus, dipegang tangan yang lain lalu putus dua-duanya, lepas tangannya. Perang melawan orang-orang Romawi, perang yang besar. Khalid bin Walid sampai hancur 7 pedang. Pakai 1 pedang rusak, ganti ambil pedang lain, sampai 7 hancur. Jumlah yang tidak masuk akal, berkali-kali lipat jumlahnya pasukan Romawi. Itu Ja'far ibn Abi Thalib meninggal mati syahid di situ, dan Allah gantikan 2 tangannya dengan sayap. Lalu dia berterbangan di dalam surga. Tapi riwayatnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Saya tidak cantumkan di sini. Azab kubur ya. Ini kayak daurah teman-teman. Ilmunya nanti sebenarnya di daurah. Nah pembahasannya kumpulan dari berbagai macam riwayat. Di Sunan An-Nasa'i
Rasulullah menyebutkan, ini hadisnya sahih kok, disahihkan Syekh Al-Albani kalau saya belum saya cantumkan. Suatu saat Nabi melewati atau mendengar suara dari sebuah kubur. Dan Rasul juga mengatakan ini berkali-kali ya. Atau maksudnya kejadian seperti ini berkali-kali. Sampai Rasul mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Andai kata kalian tahu yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Rasul melihat isi surga, isi neraka. Rasul melihat isi alam barzakh. Rasul mendengar berkali-kali siksa kubur, bukan 1-2 kali. Andai kata pengetahuan kita seperti pengetahuan Rasul, maka kita tiap malam tidak tenang untuk tidur. Sholat seperti Rasul sholat. Tapi kita tidak tahu. Di sini Rasul mengatakan, kapan orang ini meninggal? Karena dengar ada suara dari kuburan itu. Dijawab dia meninggal pas masa jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka Rasulullah lega. Lega kenapa? Bukan sahabatnya. Rasul mengatakan, kalau bukan karena kalian saling menguburkan, pasti aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengarkan siksa kubur. Pengennya Rasul doa, ya Allah, sahabat-sahabatku ini dikasih dengarlah siksa kubur kayak apa bunyinya. Tapi Rasul khawatir. Khawatir apa? Kalau bisa mendengar siksa kubur, tidak ada yang mau ngubur jenazah, Pak. Karena mau ngubur, dengar. Tidak jadi. Siapa yang mau ngubur ini jenazahnya? Tidak ada yang berani ngubur. Karena dia mendengar siksa kubur. Nabi juga mendengar, ini hadis terkenal, Bukhari Muslim, udah tahu ya rata-rata ya. Rasul melewati sebuah kebun di kota Madinah atau kota Mekah, mendengar ada 2 kuburan, suara orang disiksa. Kata Rasul, 2 orang ini disiksa bukan urusan dosa besar. Atau bukan sesuatu yang dipandang besar. Ini sesuatu yang dianggap remeh sama orang. Apa 2 ini, Pak? Satunya, kalau kencing tidak menjaga dirinya dari air kencing. Lafadznya la yastatir. Tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Entah mungkin terpercik, entah mungkin tidak istinja. Umum maknanya ya. Yang satunya suka mengadu domba. Maka ini 2 orang sering meremehkan. Ternyata itu jadi penyebab dia disiksa di kubur. Maka kemudian Rasul mengambil 2 pelepah kurma, dibagi 1 pelepah kurma dibagi jadi 2, satu masing-masing diletakkan di kuburannya tadi. Ditanyakan apa ya Rasulullah? Semoga dengan ini diringankan siksa mereka sampai pelepah ini kering. Apakah maknanya nanti kalau ada yang dikubur kita ambil pelepah kurma, kita tanam situ? Enggak ya, ini hanya berlaku pada Rasulullah SAW. Tidak pengaruh untuk mau tanam di situ pohon jati. Tidak pengaruh. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sesuai dengan wahyu dari Allah. Nah, orang yang mau diazab di kubur, sebelum diazab dikasih lihat 2 tempatnya. Ini tempatmu di surga dan ini tempatmu di neraka. Bentar. Tempatmu di surga nggak jadi kamu dapatkan. Jadi ditampakkan tempatnya di surga supaya dia semakin menyesal dan semakin sedih. Itu harusnya kamu masuk situ loh, nggak jadi kamu masuk situ. Kamu masuk yang ini. Maka ditampakkan, dibukakan pintu ke arah neraka tadi, maka panasnya neraka sampai kepada dia. Itu yang dimaksud ayat Quran tentang Fir'aun yang disiksa neraka. Ditampakkan api neraka ke dalam. Panasnya, racunnya masuk ke dia. Baik, kita kasih lihat contoh salah satu azabnya orang kafir. Lalu nanti kita sebut contoh azabnya orang mukmin yang berdosa. Salah satu ayat yang menjadi dalil adanya azab kubur, surat Thaha ayat 124. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Kata Rasul, kalian tahu apa maksudnya ma'isyatan dhanka di ayat ini?
Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasul, itu azabnya orang kafir di dalam kuburnya. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Arnaud. Perhatikan, lalu Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dia akan diazab dengan 99 tinin. Apakah kalian tahu apa itu tinin? Satu tinin adalah 70 ular. Dan setiap ular ada 7 kepala. Mereka menyengat orang ini dan mencakar-cakar orang ini sampai hari kiamat. Mungkin ada yang menduga ini kayaknya riwayat palsu. Riwayatnya disahihkan oleh Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Arnaud. Gambaran 99 tinin ini ya. Jadi kalau dihitung secara matematika, bukan saya ngitungnya Pak ya, AI-nya yang ngitung ya Pak. Saya suruh AI ngitung, coba berapa? 48.510 kepala ular totalnya. Ini kalau dihitung beneran Pak. Jadi ini salah satu bentuk azab kubur bagi orang yang kafir. Nanti ada orang ateis tidak percaya Pak, fantasimu, imajinasimu, dia bilang gitu. Ya tidak apa-apa, dicoba aja Pak. Kita taruhan. Taruhannya nggak bisa balik lagi loh ini. Kan taruhan ya. Dia hidup mau percaya atau nggak percaya, dia taruhan. Kalaupun nggak ada ini, kita nggak rugi sebagai orang mukmin, betul. Tapi kalau ada, kita rugi kalau jadi orang kafir. Taruhan Pak. Hidup ini seperti taruhan. Dia milih untuk tidak percaya. Ya sudah, ditunggu aja nanti. Kita buktikan bareng-bareng. Nah, kalau orang muslim gimana? Kita lihat seorang muslim yang berdosa dan dosanya kelihatannya pun remeh. Nanti kita lihat dosanya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tahawi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kadang saya sebut cuma satu ulama, bukan berarti yang mensahihkan cuma Al-Albani atau cuma Al-Arnaud, enggak. Keterbatasan waktu saya enggak ngecek semuanya. Baik. Dan itu penting ya dalam amanah ilmiah, terutama ustadz-ustadz yang mengajarkan katanya kajian Islam ilmiah. Tapi nyebutkan hadis enggak disebut sumbernya. Gimana? Ilmiah dari mana? Penting ini. Dia harus sebutkan, dia tanggung jawab. Abdullah bin Mas'ud, Rasul mengatakan, diperintahkan seorang hamba ini akan diazab di kuburnya 100 kali cambukan. Maka dia berdoa terus menerus agar diringankan, digabung deh, cukup 1 cambukan. Ternyata diganti sisanya dengan api. Maka kuburannya dipenuhi api. Diganti karena dia nggak berani dengan cambukan. Karena memang ini orang muslim, cuman berdosa. Belum tuntas urusannya. Maka saat dia selesai dari azab kuburnya tadi, dia mulai sadar. Dia tanya, atas alasan apa kalian mencambuk saya? Kata dia, kata para malaikat yang menghukum. Atau mungkin bukan malaikat, karena terkadang disebut riwayatnya itu bukan malaikat, disebut sosok. Entah malaikat, entah bukan makhluk. Kamu pernah sholat 1 kali dalam kondisi kamu tidak suci. Nggak beres nih bersucinya. Mungkin istinjaknya, mungkin wuduknya, mungkin mandi besarnya. Ada yang nggak beres dulu. Dan kamu pernah melewati orang dizalimi, kamu nggak bantu, kamu biarkan. Ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Contoh azab kubur lain, Pak. Jam berapa nih ya kira-kira ya? Tadi kita mulai jam berapa, Pak? Agak ini saya, kepalanya agak pening. Bukan karena kepikiran azab kuburnya, memang sakit sih. Pengennya gitu ya Pak ya, tapi imannya masih belum sampai situ.
Karena kalau orang yang imannya luar biasa seperti Rasulullah, ketika turun surat Hud, uban-uban beliau sampai muncul. Kepikiran isinya surat Hud. Nah, mungkin kalau kita uban satu pikir utang. Nah, kita lihat ya. Ini azab kuburnya orang yang suka makan daging manusia. Mukbang. Mukbang rame-rame. Nggak enak kalau majelis itu nggak ngomongin orang. Kayak nggak sah. Suka nyebut fulan gini, fulan gini. Nggak ada yang selamat dari lisannya. Alhamdulillah. Kata Anas bin Malik, maaf ini belum disebut ya, Rasulullah SAW bersabda, belum disebut. Ini Rasulullah, karena nggak mungkin Anas bin Malik dimi'rajkan situ ya. Rasulullah dimi'rajkan saat Isra Mi'raj. Beliau diperlihatkan suatu kelompok manusia memiliki kuku-kuku cakar yang terbuat dari tembaga, dan mereka mencakari wajah dan dada mereka. Aku bertanya pada Jibril, siapa mereka? Wahai Jibril, mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka. Apa maksudnya ini? Ghibah, ngerumpi. Ngerumpi gosip maksudnya ya. Ngomongin orang. Yang orang nggak suka dibicarakan tentang masalah itu. Nyari perkara, Pak. Dan Imam Bukhari orang yang paling takut ngomongin orang lain. Karena sudah tahu dalil-dalil yang banyak tentang ghibah itu. Itu bagus juga jadi khutbah, satu khutbah fokus tentang dalil-dalil ghibah. Kan berapa banyak orang-orang yang sudah ngaji masih belum selamat dari dosa ini. Nah, kita lihat lagi nih. Ini dalil untuk ustadz-ustadz. Terutama saya. Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi juga saat Isra dan Mi'raj, aku diperlihatkan ada sekelompok orang menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting yang dibawakan dari api atau dari neraka. Aku bertanya, siapa mereka? Kata malaikat Jibril, mereka para penceramah, para khotib, para ustadz, kiai, syekh, habib yang berceramah. Tapi mereka menyuruh pada kebaikan, mereka lupa diri mereka sendiri. Mereka membaca Al-Quran, tapi mereka nggak amalkan. Ini buat orang-orang model seperti penceramah yang duduk di sini. Banyak dalil-dalil yang lainnya. Ada kajian saya khusus tentang ini. Judulnya seperti keledai yang membawa kitab. Itu bahas khusus tentang orang-orang yang suka ngomong, omon-omon. Tidak diamalkan. Saya pengen juga itu buat judul kajian omon-omon. Takutnya didatangi Intel. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maksudnya omon-omon beneran nih, bukan saya bukan nyinggung. Kita manusia suka omon-omon. Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnul Qayyim memasukkan dua hadis tadi walaupun nggak disebut adab kubur, yang dimaksud adab kubur. Kata Al-Qurtubi dan Ibnul Qayyim. Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah, Ibnul Qayyim 751 Hijriah. Nggak penting sebenarnya saya nyebutkan tahunnya, Pak. Supaya antum ada gambaran aja. Terakhir ini sudah pas, hadis terakhir. Ini yang tadi saya bilang, hadis ini dijadikan khutbah Jumat 20 menit pas. Di sini nggak ada Jumatan ya? Oh, nggak ada, bagus. Ini saya setuju, karena kalau sudah ada masjid jami, maka kumpul di masjid jami. Semoga kapan-kapan bisa juga khutbah-khutbah ini menjadi lebih berisi. Karena pembahasan ngalur ngidul ke sana sini, ya Pak ya. Saya sering pindah masjid saya hadir sebagai pendengar. Saya jarang khutbah, Pak. Saya jarang sekali khutbah. Duduk dengarkan gitu, ya Allah bahas sana sini, tidur cuma. Ibu-ibu mungkin tidak tahu ya. Ibu-ibu kalau tahu, bapak-bapak ini kerjanya tidur saat khutbah Jumat. Ini kerjanya bapak-bapak. Mohon maaf ya, saya sebenarnya ingin juga kita itu serius fokus, tapi kepala saya sakit, Pak.
Ini tentang bahas siksa kubur, harusnya saya menangis gitu ya. Kita juga merenung gitu. Qadarullah, ini kondisinya siang-siang. Habis maraton saya ngisi di sana, ngisi di sini tuh. Ini pikiran sudah enak banget, ini sudah AC, duduknya nyaman gini, tinggal tidurnya. Makanya tidak fokus saya nih. Saya nyampaikan sudah seininya aja. Kalau mau serius sebenarnya ini Masya Allah, kalau di khutbah Jumat bisa buat orang menangis juga, sadar, tobat. Tidak apa-apa, sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, dicapai sebagian. Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasul punya kebiasaan kalau selesai sholat subuh, beliau noleh kepada jamaah, ditanya siapa yang tadi malam mimpi. Tentu ini bukan untuk dipraktekkan imam-imam masjid kita ya. Tidak usah didengar mimpinya. Beda mimpinya orang soleh sama mimpi tapi mimpi orang-orang soleh beda, tidak seperti mimpi orang biasa. Betul ya? Mimpinya para nabi apa? Wahyu. Mimpinya para nabi wahyu, berbeda. Baik. Kata Samurah, kalau ada yang melihat mimpi dia ceritakan. Lalu Nabi berbicara, mengomentari lah istilahnya. Masya Allah, fayaqul Masya Allah. Mengucapkan Masya Allah. Lalu kemudian suatu hari beliau nanya, gak ada yang jawab, gak ada yang mimpi tadi malam, sesuatu bisa diceritakan. Maka Rasul bercerita, tadi malam aku mimpi. Aku dibawa 2 orang laki-laki, memegang tanganku, aku dibawa ke tanah suci. Di tanah tersebut, aku melihat ada laki-laki duduk, lalu ada laki-laki lain berdiri. Di tangannya ada kalub. Kalub itu kait besi. Gambarannya mungkin mirip kaitnya pancing. Oh ya, tapi besar. Maka dimasukkan kait besinya tadi lewat salah satu sisi mulutnya. Lihat sini ya, atau sini nggak tahu. Dan tembus ke tengkuk lehernya yang belakang nih Pak. Masuk dari mulut samping, keluar di leher belakang tengkuk. Lalu diberikan kait yang lain masuk dari mulut yang lain, tembus lehernya belakang sini. Kemudian balik normal, faya'ud fayasna'u mithlahu, balik digitukan lagi. Ini kalau di video zaman sekarang kena sensor, tidak boleh tayang di Instagram, YouTube, betul ya? Gambaran siksaan seperti itu. Rasul bertanya, apa ini? Kata 2 orang tadi, lanjut berjalan. Intalik. Maka Rasul menemui ada orang yang telentang, lehernya di bawah begini telentang. Dan ada orang lain berdiri di atas kepalanya, membawa batu besar. Lalu kepala orang yang tidur telentang tadi dipecahkan dengan batu tadi. Maka saking kerasnya setelah dipecahkan kepalanya, batunya gelinding jatuh. Maka orang yang berdiri mengambil batunya tadi lagi, belum kembali ke tempat orang tadi, kepalanya kembali utuh. Lalu dihancurkan lagi kepalanya, gelinding lagi, dia ambil. Belum dia kembali ke tempatnya, kepalanya utuh lagi. Rasul bertanya, siapa orang ini? Lanjut berjalanlah. Ingat loh Pak, ini hadis riwayat apa tadi? Bukhari. Ini hadis sahih. Maka kemudian Rasul menemui ada sebuah lubang seperti tungku atau tanur di bahasa Arab. Bagi yang belum paham tanur, ini gambarnya Pak, saya tampilkan gambarnya. Ini tanur, oven tapi lubangnya di atas. Ovennya orang Arab kalau buat roti. Apinya di bawah situ, nanti rotinya ditempel di dinding-dinding oven, tanur. Gambarannya seperti ini lubangnya. Di dalamnya ada apa berarti?
api. Kata Rasul, ada lubang besar, bagian atasnya tapi sempit, bagian bawahnya luas. Berarti kayak guci ya Pak ya, kayak guci. Di bawahnya ada api yang menyala. Kalau apinya lagi parah, orang-orang yang di dalam berlarian sampai mau keluar, tapi nggak bisa keluar. Itu besar sekali, orang-orang berlarian ke atas ketika apinya membumbung tinggi. Tapi kalau apinya reda, mereka jatuh ke bawah lagi. Ternyata di dalamnya orang-orangnya adalah laki-laki dan perempuan telanjang. Rasul bertanya, siapa mereka ini? Intolik, lanjut berjalan. Maka menemuilah Rasul sebuah sungai darah. Sungai darah ini ada orang yang berdiri di tengah sungai dan ada orang di pinggir sungai bawa batu. Setiap orang yang ada di tengah sungai darah ini berjalan mau ke pinggir sungai, keluar dari sungai darah, dilempar dengan batu dan batunya masuk ke mulutnya. Lalu dia jatuh kembali ke sungai darah tadi. Dia bangkit lagi mau keluar dari sungai darah, dilempar dengan batu masuk ke mulutnya, jatuh ke sungai darah lagi. Dia mau keluar nggak bisa, terus seperti itu. Rasul bertanya, apa ini? Lanjut berjalan. Lalu Rasul mengatakan, kami sampai di taman yang hijau, ada pohon yang besar. Di akar pohon ada seorang lanjut usia kakek-kakek. Dan di sekelilingnya ada anak-anak kecil. Lalu ada orang yang di dekat pohon itu, di hadapannya ada api yang menyala. Lalu aku dibawa naik ke atas pohon yang besar itu tadi. Dan aku dimasukkan ke dalam rumah yang ada di atas pohon itu tadi. Yang aku belum pernah lihat ada rumah sebagus itu. Di dalamnya ada laki-laki, anak muda, orang tua, wanita, anak-anak. Lalu kemudian aku dikeluarkan dari situ, lalu dibawa naik lagi ke pohon itu, ke atasnya lagi, ini pohon saking besarnya. Ada rumah yang lebih bagus dari rumah sebelumnya. Di dalamnya ada orang-orang lanjut usia dan anak-anak muda. Maka kemudian Rasul bertanya atau mengatakan, kalian telah membawaku keliling dari tadi. Berikan aku informasi tentang apa yang aku lihat semua ini. Kata mereka berdua, iya. Yang kamu lihat tadi, mulutnya ditembus kait besi sampai nembus leher, dia adalah orang yang pendusta. Menyampaikan suatu kabar bohong tersebar luas ke seluruh penjuru bumi. Kalau sekarang lebih gampang ya Pak ya, ada medsos, bohong sekali, tersebar kemana-mana, gara-gara bohongnya ini, ancamannya ini. Maka dia dihukum dengan hukuman tadi sampai hari kiamat. Orang yang dihancurkan kepalanya sampai hancur, lalu balik lagi, adalah orang yang Allah berikan dia ilmu tentang Quran, tapi malam hari dia tidur, tidak baca Quran, tidak sholat tahajud. Dan di siang hari Qurannya tidak diamalkan. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya di alam barzakh dihukum dengan ini. Kemudian, adapun yang kamu lihat di lubang besar seperti tungku tadi, itu adalah para pezina. Yang ngumpul sampai ke atas tadi Pak, naik sampai ke atas, kebakar. Adapun yang kamu lihat di sungai darah tadi, itu pemakan riba, bunga utang, ngutangin orang, bunga hutang, itu hukumannya. Kemudian yang kakek-kakek di akar pohon besar itu Ibrahim. Dan anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak orang-orang yang meninggal sebelum balik. Adapun yang menyalakan api di samping dekatnya Ibrahim tadi, malaikat Malik penjaga neraka. Rumah pertama yang kamu datangi
itu rumahnya kebanyakan kaum mukminin, maka disebut di situ ada yang tua, ada yang muda, ada yang wanita, ada yang anak-anak. Betul ya? Lalu naik ke atas lagi, rumah yang ada di atas mereka adalah rumah orang-orang yang syahid. Orang-orang mati syahid. Ini juga menggambarkan nikmat kubur berarti. Karena tadi kejadiannya siksa kubur ya. Berarti yang ini nikmat kuburnya. Makanya disebutkan ada yang tua. Kalau surga, di surga nggak ada yang tua ya. Nggak ada. Berarti ini adalah nikmat kubur. Wallahu a'lam bishawab. Kemungkinan itu maknanya. Kemudian, jadi itu yang paling atas, yang isinya orang-orang tua dan muda saja. Nggak ada perempuan, nggak ada anak-anak. Karena jarang ada orang mati syahid dari wanita atau anak-anak. Maka itu tempat orang-orang mati syahid yang tempatnya lebih indah. Aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Berubah dalam wujud bentuk manusia, tidak wujud aslinya. Dan malaikat punya kemampuan itu. Angkat kepalamu. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya. Ternyata di atasku ada sesuatu seperti awan. Seperti awan, bukan awan ya, seperti awan. Kata mereka, itu rumahmu, tempat tinggalmu. Biarkan aku masuk ke situ, kata Rasul. Aku ingin masuk ke rumahku. Kata dua malaikat ini, kamu masih punya sisa umur yang harus kamu genapi. Kalau sudah genap umur itu, kamu akan masuk ke rumahmu tersebut. Berarti ini apa? Alam barzakh atau surga? Alam barzakh. Alam barzakh. Maka ini adalah materi yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat. Saya juga nggak ekspektasi bisa selesai tuntas materinya ya. Saya pikir kayaknya nggak mungkin tuntas, karena materinya 65 halaman ya. Alhamdulillah cukup. Saya harap tidak ada tanya jawab ya, panitia. Apa yang mau ditanyakan? Nggak tahu. Alam barzakh, kubur, apa yang mau ditanyakan? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.